Di balik sikap Hans yang sangat aneh selama ini, ternyata Hans adalah seorang intel. Ruangan itu sunyi, hanya terdengar dengung AC tua yang menggantung di sudut plafon. Cahaya lampu putih jatuh lurus ke atas meja kaca, memantulkan bayangan dua orang yang berdiri saling berhadapan. Di luar malam sudah turun penuh hujan. Tapi bagi Sena, kegelapan yang sebenarnya baru saja dimulai. Ia menatap Hans dengan tatapan yang tak berubah dalam hitungan detik. Siapa disangka Sena dan Hans selama ini telah bekerja sama. Hans yang berpura-pura baik dan menjadi anak buah Dipa, agar menjadi orang terpercaya bagi Dipa. Ternyata itu semua adalah bagian rencana mereka berdua. Sena yang sengaja menyuruh Hans untuk berpura-pura baik, agar Dipa percaya jika Hans adalah anak buah yang paling ia percaya. Setelah semua misi mereka semuanya telah berhasil. Sena dan Hans telah berusaha untuk menjebak Dipa agar Dipa masuk ke dalam penjara. Awal-awal mula Hans yang berusaha untuk menjadi orang terpercayanya. Cepat atau lambat semuanya akan segera diketahui Dipa. Tapi tidak masalah bagi Hans dan Sena karena semua bukti sudah dikantongi mereka. Hans yang telah berdiri tegak dengan seragam polisi lengkap. Lencana perak di dadanya berkilau samar. Tanda pangkat di pundaknya menegaskan satu yang selama ini dia sembunyikan dengan rapi. Hans bukan anak buah Dipa, Hans juga bukan orang terpercaya Dipa selama ini. Dia melakukan semua itu karena ingin semata-mata menjebak Dipa. Setelah semuanya berhasil, barulah Dipa akan merasa dikhianati oleh Hans. Karena Hans bukanlah orang yang dia pikir baik. Hans yang sengaja ditugaskan oleh Sena untuk menyamar menyusup masuk ke dalam lingkaran Dipa dengan satu tujuan, mencari informasi dari dalam, mengawasi setiap langkah Dipa, mendengar setiap rencana Dipa, dan mengikuti semua apa yang telah Dipa inginkan, dan melaporkan semuanya ke atasannya tanpa kehilangan satu detail pun. Sena menarik napas panjang. Dadanya terasa sesak, semua potongan puzzle yang selama ini terasa aneh sekarang menyatu dengan suara yang memekakan telinga. Kenapa setiap kali mereka hampir menemukan bukti selalu ada kebocoran? Kenapa setiap rencana yang hanya diketahui oleh 3 orang selalu sampai ke telinga pihak pelawan sebelumnya? Dipa benar-benar tidak menyangka jika Hans, seorang yang selama ini dia percaya, telah mengkhianatinya. Dia tidak mengetahui jika Hans ini adalah bagian dari pihak kepolisian. Mereka sudah bertahun-tahun menyelidiki tentang Dipa namun tidak menemukan jalan. Suatu ketika Sena dan Hans telah menemukan jalan yang menyuruh Hans berpura-pura menjadi anak buah Dipa. Dan ternyata tugas mereka telah berhasil untuk menyelidiki Dipa. Dipa yang terus saja berusaha mengelak dan manipulatif menuduh bahwa Hanslah yang melakukan semua itu. Namun Hans tidak bodoh jika Hans pun harus menyembunyikan semua bukti-bukti yang telah ia dapat dari Dipa. Dia telah membongkar semua kejahatan-kejahatan Dipa selama ini. Sejak awal Hans masuk di kehidupan Dipa dan di lingkarannya, Dipa langsung percaya jika Hans adalah orang yang baik dan orang terpercaya. Namun semua itu hanyalah membuat Dipa terlena saja. Semua yang telah Dipa lakukan selama ini telah disimpan oleh Hans. Hans bukti-buktinya sudah ada di tangannya. Dipa tidak menyangka sama sekali jika dirinya dijebak oleh Hans.
Kali ini Dipa akan mencari cara untuk bisa membuat semuanya baik-baik saja. Sena yang telah berusaha untuk membuat Dipa mendekam di dalam penjara. Namun pada saat ini Dipa terus saja berusaha untuk mencari perlindungan agar dirinya tidak mendekam di dalam penjara. Dipa yang terheran-heran kenapa dirinya bisa dibodohi oleh Hans selama ini. Dia selalu memberikan kepercayaan kepada Hans, namun ternyata Hans telah mengkhianatinya seperti ini. Bahkan pada saat ini Dipa sudah tidak bisa berkutik ataupun bisa mengelak lagi. Sena akan menegaskan jika dirinya akan membuat Dipa untuk selama-lamanya berada di kantor polisi. Dipa tidak akan tinggal diam saja, dia akan berusaha untuk mencari cara agar bisa membalaskan rasa dendamnya kepada Sena, baik pun itu Hans. Namun tidak mudah segampang itu bagi Sena, dia akan terus berusaha untuk mencari cara agar bisa membuat Dipa tidak bisa berkutik lagi. Sekarang satu permasalahan telah selesai. Tugas Sena sudah selesai untuk menyelidiki kasus Dipa ini. Setelah semuanya pun telah berhasil, dirinya akan mencari cara agar bisa membuat atau mengetahui di mana jejak adiknya. Sena yang merasa sangat bersalah kenapa menurutnya dirinya mencari ataupun menyelidiki orang lain itu sangat mudah, namun kenapa dia mencari adiknya sendiri tidak pernah berhasil. Sena tidak akan pernah menyerah begitu saja dan dia akan terus berjuang untuk mencari cara agar bisa membuat adiknya kembali bersama keluarganya. Namun hal itu hanyalah sia-sia saja, karena Rian tidak akan pernah mungkin kembali lagi. Satu permasalahan telah selesai dan pada saat ini dia hanya fokus ingin menyelidiki tentang adiknya. Sena berjanji kepada mamanya jika dirinya bisa membuat semuanya pun kembali seperti dulu. Sena yang tidak akan pernah berhenti untuk berjuang agar bisa mencari keadilan. Dan Sena akan terus berusaha untuk mencari tentang apa yang telah ia cari selama ini. Berbagai cara akan ia lakukan hanya untuk bisa membuat adiknya kembali lagi.